Di video kali ini gue akan jabarkan apa yang menjadi pemicu Menendez Brothers tega menghabisi nyawa orang tua mereka sendiri dengan sadis. Kira-kira apa motifnya? Kekayaan? Dendam? Gak pakai lama para warga, nyok kita mulai ceritanya. Gue akan memulai cerita ini dari orang tua Menendez Brothers dulu ya. Sang ayah bernama Jose Menendez dan sang ibu bernama Kitty Menendez. Jose Enrique Menendez lahir di Havana, Kuba pada tanggal 6 Mei 1944. Lahir dari keluarga berpendidikan dan juga terpandang. Pada umur 16 tahun saat terjadi revolusi Kuba, keluarga Menendez pindah ke Amerika untuk mengadu nasib. Di Kuba, mereka adalah keluarga besar yang cukup kaya. Tapi karena pindah ke Amerika, mereka harus memulai kehidupan dari bawah lagi dan tidak membawa apa-apa dari negara mereka. Harus hidup prihatin sebagai pengungsi di negara orang. Sebagai sosok yang gigih dan pejuang hidup garis keras, Jose mampu kuliah di Southern Illinois University. Di kampus itu juga dia bertemu dengan seorang wanita yang kelak akan menjadi istrinya, Mary Louise Anderson alias Kitty. Kemudian dia akan dipanggil Kitty Menendez. Jose akhirnya menjadi pengusaha sukses di umur 40 tahunan. Jabatannya tinggi di perusahaan-perusahaan besar seperti Hertz dan RCA Records. Itu tuh perusahaan rekaman yang banyak menghasilkan bintang-bintang Hollywood. Mereka tinggal di Elm Drive, Beverly Hills, sebuah pemukiman yang mewah dan bergengsi. Bahkan kabarnya rumah atau mansion yang mereka tempati itu harganya sekitar 5 juta USD. Kalau dirupiahkan di kurs saat ini, kira-kira jumlahnya kira-kira aja nih ya, 77 miliar. Jadi memang mereka sultan kaya raya. Bisa mandi duit coy. Jose Menendez pun menjelma dari anak rantau yang gak punya apa-apa menjadi pengusaha sukses, sosok yang karismatik, berwibawa dan terpandang. Sementara istrinya, Kitty Menendez adalah mantan ratu kecantikan yang menjadi ibu rumah tangga. Cantik, glamor, dan percaya diri. Lalu lahirlah anak-anak mereka yang akan menjadi tokoh utama dari kisah ini. Joseph Lyle Menendez lahir pada tanggal 10 Januari 1968 dan Eric Gallen Menendez lahir pada tanggal 27 November 1970. Anak-anak mereka juga kelihatannya cukup membanggakan. Lyle kuliah di salah satu universitas terbaik di dunia yaitu Princeton. Sedangkan Eric seorang bintang tenis dan dia berdedikasi untuk menjadi seorang atlet profesional. Gue akan lanjut cerita betapa problematiknya keluarga kaya raya ini. Terutama sang ayah Jose Menendez yang mungkin bisa dibilang menganut pola asuh Tiger Parenting. Buat yang belum tahu, Tiger Parenting gue kasih infonya di layar ya. Jose yang sukses dan memang ambisius, berambisi agar anak-anaknya juga bisa setangguh dan sesukses dia dalam hidup. Di luar rumah, Lyle dan Eric selalu dituntut untuk menjadi nomor satu. Sedangkan di dalam rumah mereka dituntut untuk menjadi anak yang penurut. Gue jadi inget cerita Jennifer Penn yang juga hidup dengan didikan keras pola asuh Tiger Parenting. Nanti para warga bisa lihat ceritanya dari sini ya. Cerita Jennifer Penn 11-12 tragisnya sama cerita ini. Lyle dan Eric sebenarnya sangat mengagumi ayah mereka. Pasti ada bagian dari diri mereka yang juga bangga sebagai anak dari keluarga Menendez. Tapi ternyata mereka nggak tahan dengan semua tuntutan dan pemaksaan yang dilakukan ayah mereka sedari kecil. Dimana mereka harus menjadi top of the top, harus menjadi yang paling terbaik, terutama di bidang olahraga. Dari kesaksian sepupu-sepupu mereka, diketahui Jose memang sangat keras dalam mendidik anak-anaknya. Ada satu cerita, saat Lyle masih kecil, ia diletakkan di atas meja. Kemudian Jose meminta Lyle untuk melompat. Dan Jose bilang dia akan menangkap Lyle. Sini bang, naik ke meja. Nanti kamu lompat, terus bapak tangkep. Kira-kira gitu. Tapi
Saat Lyle melompat, si Jose malah mundur dan membiarkan Lyle jatuh ke lantai. Inti dari kejadian itu adalah Jose saat itu mau mengajarkan Lyle bahwa dia tidak bisa mempercayai siapapun. Agak ngeri filsafat hidup si Jose ini ya. Ya emang bener, nggak boleh sembarangan percaya sama orang lain. Tapi kan itu anak lu sendiri, Jose. Ya kalau anak lu udah nggak bisa percaya sama lu, sama keluarganya, dia mesti percaya sama siapa lagi? Dukun. Lyle kan waktu itu masih bocil. Agak kesleo dia jatuh dari meja. Ada cerita lain yang terungkap dari persidangan Menendez Brothers ini yang gak kalah gilanya dari tiger parenting si Jose. Lyle dan Eric sejak kecil sudah menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual dari ayah mereka sendiri. Mereka menyatakan bahwa mereka sudah menjadi korban objek seksual selama kurang lebih 12 tahun. Parahnya, ada saat-saat di mana Eric menolak permintaan ayahnya akan marah besar dan membawa benda tajam untuk mengancam akan menghilangkan nyawa Eric. Bayangin, pola asuh yang keras dan pelecehan seksual dari sang ayah pasti akan menimbulkan luka dan dendam yang mendalam terhadap ayah mereka. Bertahun-tahun mengalami tekanan seperti itu, barulah setelah beranjak dewasa mereka mulai memberontak dan tidak mau lagi diperlakukan sedemikian rupa oleh ayah mereka. Ironisnya lagi, kelakuan ibu mereka, Kitty Menendez. Lyle sebenarnya pernah menceritakan perbuatan bejat ayahnya kepada ibunya. Tapi alih-alih membela, ibunya malah menyuruh Lyle untuk diam dan menganggap Lyle berlebihan. Soal ibunya lagi nih, pada tahun 1986 Kitty mengetahui bahwa suaminya sudah berselingkuh selama 8 tahun. Dan karena kejadian itu, dia meninggalkan surat bundir untuk anak-anaknya dan mengancam akan meracuni keluarganya. Jadi si Kitty ini juga seorang ibu yang depresi dan diperlakukan tidak baik oleh suaminya. Tidak dihargai, malah katanya kayak keset. Welcome. Karena depresi itulah Kitty menjadi seorang pemabuk dan pemakai obat-obatan terlarang juga. Jadi makin jelas Kitty sangat sulit untuk berperan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Alih-alih menjadi anak-anak yang sukses sesuai keinginan Jose, Lyle dan Eric sebenarnya justru malah sering tersangkut masalah. Diketahui beberapa permasalahan mereka diantaranya saat remaja, Lyle dan Eric pernah terlibat beberapa perampokan, terutama si Eric. Setelah kasus perampokan itu, Eric pun dikirim ke psikiater bernama Jerome Ozil. Ini bukan pemain bola ya, ini psikiater. Sedangkan Lyle pernah kesandung masalah plagiarisme alias penjiplakan pada saat dia kuliah. Dia mengambil hasil karya orang lain, bisa berupa ide atau tesis, dan menjadikannya seolah-olah itu murni hasil karya dia. Singkatnya, setelah itu Lyle diketahui tidak melanjutkan kuliahnya. Trauma seksual, tekanan, dan tuntutan ini itu dari sang ayah dan kurangnya dukungan dari ibu mereka membuat Lyle dan Eric mencari jalan pintas untuk mengakhiri penderitaan mereka. Dan akhirnya berujung pada peristiwa mengerikan tanggal 20 Agustus 1989. 2 hari sebelumnya, mereka membeli 2 pucuk senjata berjenis shotgun di Big Five Sporting Goods, San Diego. Dan pada malam hari, tanggal 20 Agustus 1989, mereka pun melancarkan aksinya. Kedua orang tua mereka saat itu sedang menonton TV di ruang tamu. Dan tiba-tiba, kedua bersaudara tersebut datang dan mendor kedua orang tua mereka. Gak main-main, tembakannya sampai sekitar 15 kali. Setelah melakukan penembakan, mereka buang tuh baju-baju yang mereka pakai sebelumnya dan juga senjata mereka supaya nggak bisa jadi barang bukti. Itulah mengapa belakangan diketahui senjata pembunuhannya tidak pernah ditemukan. Bahkan selongsong peluru dari senjata api pun tidak ditemukan di TKP. Dan tanpa rasa bersalah, setelah melakukan aksi keji tersebut, mereka pergi nonton ke bioskop. Setelah pulang dari bioskop, barulah mereka menyusun rencana. Mereka bereksperimen
acting seakan-akan ada penyerangan di rumah mereka. Sambil berpura-pura panik dan histeris, mereka menghubungi 911. Mereka bilang mereka menemukan jasad orang tua mereka saat pulang dari bioskop. Dan mereka menduga kalau pelakunya mungkin saja adalah mafia yang merupakan saingan bisnis Jose Menendez. Kepala polisi terkait bahkan bilang dari pengalamannya bertugas selama 33 tahun, penembakan Jose dan Kitty Menendez adalah salah satu yang paling kejam dari yang lainnya. Dan yang lebih edan lagi, saat kejadian Menendez bersaudara ini masih sangat muda. Lyle masih berumur 21 tahun dan Eric 19 tahun. Mereka mendor kedua orang tua mereka dari jarak dekat dengan menggunakan senjata api jenis shotgun. Diketahui bagian belakang tengkorak Jose sudah hancur saat ditemukan oleh polisi. Dan ada bagian dari isi kepalanya yang jatuh ke lantai. Serta cairan merah yang menetes dari langit-langit. Jasad mereka sudah tidak berbentuk. Dan setelah pemeriksaan kepolisian, jasad Jose dan Kitty Menendez akhirnya dimakamkan. Nah, setelah pemakaman itu, ada yang janggal nih dari kelakuan Lyle dan Eric. Belum lama setelah pemakaman orang tua mereka jadi doyan belanja dan foya-foya. Belanja dan foya-foya Menendez bersaudara ini dinilai tidak wajar. Gak kayak lagi orang berduka, malah kelihatan kayak orang yang bebas dari kekangan. Kayak langsung ngegas habisin harta warisan orang tua. Barang-barang yang mereka belanjain semuanya super mahal. Ada Porsche Carrera, Jeep Wrangler, baju-baju mahal. Dan Eric bahkan menyewa seorang pelatih tenis seharga 60.000 USD per tahun untuk menjadi seorang atlet profesional. Saking kebanyakan duit, buat mereka nggak berlaku tanggal kembar atau tanggal cantik buat belanja. Nggak usah nunggu tanggal 10-10, 11-11, apalagi cari gratis ongkir. Ya elah, nggak perlu. Mereka belanjanya langsung ke mall, langsung masuk outlet. Bang, beli Rolex 3. Itu kalau orang kaya. Nah, di sisi lain, polisi yang memang sedang mengungkap kasus ini ternyata sudah memantau kelakuan Lyle dan Eric yang foya-foya tadi. Karena mereka ketara banget hedonnya. Polisi pun mulai curiga nih. Jangan-jangan mereka berdua nih yang menghabisi nyawa orang tua mereka. Motifnya ya apalagi selain uang dan harta warisan. Tapi sayangnya saat itu polisi belum bisa mengumpulkan bukti yang cukup untuk menangkap Lyle dan Eric. Dalam beberapa bulan, Lyle dan Eric sudah menghabiskan uang sekitar 1 juta USD. Sesudah masa foya-foya dan hedon, bingung nih mereka, mau ngapain lagi ya? Nah, di momen inilah sang adik Eric mulai merasakan kecemasan. Mungkin dia baru berasa ada yang salah, ada yang gak beres di hatinya. 1 September 1989, Eric bercerita ke sohibnya bernama Craig Signorelli. Dan dia bilang kalau dia dan Layla pelaku dor-doran orang tua mereka. Dan si Craig akhirnya membocorkan hal ini kepada polisi. Dia cepu juga nih. Dia bilang kalau Eric mengakui perbuatan mereka. Polisi pun akhirnya meminta kerjasama Craig untuk janjian dengan Eric dan menyadap pembicaraan mereka. Tapi saat Craig dan Eric ketemuan dan ngobrol lagi, Eric mengubah ceritanya. Lagi-lagi polisi masih belum punya bukti yang kuat untuk menangkap Lyle dan Eric. Masih nggak tenang abis curhat ke Craig, Eric merasa perlu cerita ke orang yang lebih ahli. Kemudian dia inget tuh sama psikiaternya, si Dr. Ozil. Ya udah deh, dia pergi tuh menemui Dr. Ozil pada tanggal 31 Oktober 1989. Tapi Eric nggak akan pernah menyangka kalau kunjungannya ke Dr. Ozil akan menjadi titik terkuaknya kasus ini. Dalam kunjungannya ke Dr. Ozil, Eric mengaku kalau mereka lah pelaku penghilangan nyawa orang tua mereka. Eric bercerita kalau dia merasa resah dan putus asa setelah kejadian tersebut. Dan melihat kerapuhan Eric saat itu, Dr. Ozil meminta Eric membawa Lyle dan membuat pengakuan serta direkam dalam sebuah kaset. Walau awalnya Lyle nggak setuju, akhirnya dia mau mengikuti Eric untuk pergi ke sesi terapi Dr. Ozil dan merekam pengakuan mereka. Tapi yang mereka tidak sadari pada saat itu ada orang lain di kantor Dr. Ozil. Orang itu adalah Judalon Smith. Dia
Pin dari luar ruangan dan mendengar pengakuan Lyle dan Eric. Nah, dialah yang nantinya akan memegang peranan penting dalam pengungkapan kasus ini. Terus, siapa sih Judalon Smith? Usut punya usut, ternyata Judalon Smith ini adalah Ani-Ani alias simpenannya Dr. Ozil. Kak Judalon Smith ini dulunya adalah pasien Dr. Ozil. Berawal dari konsultasi, lama-lama pakai hati, akhirnya mereka berdua pun pacaran. Sebenarnya di situ masih aman sampai suatu hari Dr. Ozil dan Kak Judalon Smith ini berantem. Kak Judalon Smith yang terpancing emosi karena lagi berantem, terpancing untuk melaporkan kepada kepolisian tentang hal-hal yang dia ketahui selama ini. Dari mulai dia tahu soal pengakuan Eric yang mendor orang tuanya, sampai dia diminta untuk menguping sesi pembicaraan Lyle dan Eric oleh Dr. Ozil. Bahkan selain itu dia juga melaporkan kejahatan Dr. Ozil lainnya selama mereka berpacaran, yang dia pernah diperkaos oleh Dr. Ozil, diculik, dibius, bahkan juga diancam. Nah, akhirnya kepolisian mempunyai bukti untuk menangkap Lyle dan Eric. Lyle kemudian ditangkap di dekat rumahnya pada tanggal 8 Maret 1990. Sedangkan Eric menyerahkan diri 3 hari setelahnya sepulang dari turnamen tenis di Israel. Walau sudah mempunyai barang bukti, rekaman pengakuan Lyle dan Eric tidak bisa dihadirkan langsung dalam proses persidangan karena berisi pembicaraan antara psikiater dan pasiennya. Jadi ada privasi pasien yang seharusnya tidak boleh bocor ke pihak lain. Nah, hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan sehingga proses persidangan pun terpaksa ditunda. Barang bukti rekaman pengakuan Lyle dan Eric diungkapkan setelah memakan waktu selama 30 bulan. Setelah mendapatkan izin dari pihak terkait atau pihak berwenang untuk mengabaikan hak pasien psikoterapis. Pemilihan juri pengadilan pun dimulai, di mana dalam peradilan Amerika, tugas dewan juri adalah mendengarkan bukti yang diajukan oleh jaksa dan saksi mata. Mereka lalu menentukan lewat pengambilan suara apakah bukti-bukti itu cukup untuk menuntut seseorang. Tim pembela Menendez diwakili oleh pengacara pembela Leslie Abramson untuk Eric dan Jill Lansing untuk Lyle. Mereka menyatakan bahwa eksekusi tersebut adalah sikap membela diri. Mereka menghabisi nyawa orang tua mereka karena takut akan keselamatan jiwa mereka setelah seumur hidup mengalami kekerasan dari orang tua mereka, terutama kekerasan seksual dari sang ayah. Sang ayah, Jose Menendez, mereka gambarkan sebagai seorang perfeksionis dan predator yang kejam. Sementara sang ibu mereka gambarkan sebagai seorang pecandu minuman keras dan obat-obatan terlarang yang egois, tidak stabil secara mental, yang mendukung perilaku suaminya dan melakukan kekerasan juga terhadap kedua bersaudara tersebut. Di sisi lain, jaksa penuntut umum Pamela Bozzani mengungkapkan bukti-bukti bahwa aksi penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Lyle dan Eric merupakan sebuah pembunuhan berencana yang motifnya tentu saja uang dan harta warisan. Tim jaksa penuntut umum mengungkapkan 19 hari setelah kejadian penghilangan nyawa Jose dan Kitty Menendez, polis asuransi yang sudah disiapkan oleh Jose Menendez dibayarkan kepada terdakwa dan totalnya lebih dari 650.000 USD. Wajar aja sih tim jaksa penuntut bilang begitu karena memang harta warisan Jose Menendez ini banyak banget coy. Jumlahnya mencapai sekitar 14 juta USD. Di rumahnya keluarga Menendez, tiap buka keran itu yang keluar bukan air, yang mengalir bukan air, yang mengalir tuh duit. Bayangin tuh. Dan satu hal lagi yang makin mendukung aksi mereka adalah sebuah pembunuhan berencana, yaitu terbukti dengan terungkapnya pembelian senjata api 2 hari sebelum mereka beraksi. Jadi memang sudah direncanain dong. 28 Januari 1994 hakim membacakan catatan bahwa Dewan Juri
juri menemui jalan buntu mengenai dakwaan Lyle dan Eric. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pendapat Dewan Juri terhadap kasus ini terbagi menjadi dua. Sebagian menyatakan kalau Menendez bersaudara memang melakukan pembunuhan berencana. Sementara sebagian lagi menyatakan hal itu merupakan pembunuhan yang tidak disengaja. Dan pengadilan pun memutuskan bahwa Dewan Juri gagal mencapai putusan. Sehingga persidangan pun dinyatakan batal dan akan dilaksanakan persidangan ulang. 11 Oktober 1995, persidangan Menendez bersaudara pun dimulai. Persidangan kedua ini sangat berbeda dari sidang yang pertama, di mana hakim menyampaikan bahwa jumlah ahli hukum dan saksi-saksi dibatasi dalam persidangan ini, sehingga hanya menyajikan sedikit informasi. Dan pembelaan Menendez Brothers pun tidak sampai kepada Dewan Juri. Otomatis, pembelaan Menendez Brothers pun yang bisa mendukung mereka menjadi berkurang. Tidak ada lagi kesaksian dari keluarga ataupun kerabat yang mereka kenal. Dan hal ini dipandang tidak adil bagi Menendez Brothers oleh sebagian pihak. Pada persidangan ulang ini, Dewan Juri hanya mempunyai dua opsi. Pembunuhan tingkat pertama atau bukan tindak kejahatan sama sekali. Jadi, ada anggapan juga kalau sidang tersebut seakan-akan dirancang untuk menjamin putusan bahwa kasus ini memang murni pembunuhan. Dan akhirnya pada 2 Juli 1996, Hakim Weisberg menyatakan bahwa Menendez bersaudara bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Lyle dan Eric ditahan di penjara yang berbeda. Singkat cerita, alih-alih mereka menghabiskan waktu mereka di penjara dengan nestapa, mereka justru bisa bangkit dan mendapatkan ketenangan mental dalam hidup mereka. Bahkan Eric pun nggak disangka-sangka punya bakat melukis dan hasil lukisannya pun terbilang bagus. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang melihat Menendez Brothers dengan lebih simpati, terutama dengan meningkatnya kesadaran tentang kekerasan seksual, pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran baru mengenai pelecehan seksual, dan hal-hal terkait lainnya, meskipun tetap saja mereka dipenjara sebagai pelaku penghilangan nyawa. Pembahasan tentang kekerasan seksual dan juga karena isu harta warisan keluarga mereka tentunya membuat kasus ini menjadi topik yang menarik perhatian publik, menghasilkan buku-buku karangan sampai menjadi film dokumenter yang baru saja dirilis Netflix pada Oktober 2024. Jadi naik lagi nih pemberitaan tentang keluarga Menendez ini. Di dalam penjara, Lyle dan Eric bahkan menikah. Lyle menikah dengan Anna Erickson pada tahun 1996, tapi bercerai di tahun 2001. Kemudian menikah lagi kedua kalinya dengan Rebecca Smith di tahun 2003. Sedangkan Eric menikah dengan Tammy Sacleman pada tahun 1999. Kabar terbaru, setelah 21 tahun di penjara terpisah, mereka pun dipersatukan kembali di penjara yang sama di California Selatan. Dan update dari kasus ini, pada Mei 2023, Menendez Brothers mengajukan petisi habeas. Koreksi kalau gue salah, petisi habeas adalah permintaan pengadilan untuk meninjau keabsahan penahanan seseorang. Tujuan mereka adalah untuk membatalkan putusan mereka berdasarkan bukti baru. 3 Oktober 2024, Jaksa Los Angeles George Gascon mengumumkan sedang menilik kembali kasus ini. Apakah ada kemungkinan untuk dilakukan peninjauan kembali? Menurut gue, kisah Menendez Brothers ini adalah kisah yang memilukan. Sayangnya, memang sebagian para juri dan hakim tidak sepenuhnya percaya bahwa mereka adalah korban pelecehan ayah mereka selama bertahun-tahun. Dan kalau ternyata seandainya memang perilaku Jose Menendez, ayah mereka, sedemikian merusak dan ibunya juga melakukan pembiaran akan hal ini, dengan berat hati gue bisa bilang kalau Jose dan Kitty Menendez ada andil dalam amarah anak-anak mereka yang menyebabkan mereka kalap melenyapkan nyawa orang tua mereka sendiri. Tapi sekali lagi, perbuatan
pembunuhan Menendez Brothers adalah kejahatan brutal yang tidak bisa dibenarkan. Pelecehan tidak bisa menjadi alasan pembelaan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Para warga, jangan lupa kalau sempet tonton kasus kriminal Jennifer Pan ya. 11-12 nih sama Menendez Brothers ini. Klik aja di sini. Terima kasih udah nemenin gue ngebahas cerita ini ya. Yang subscribe gue doain bahagia dan panjang umur. Kayak ulang tahun ya. Mohon maaf kalau ada informasi yang kurang tepat atau penyampaian gue yang dirasa kurang pantas. Mau lihat ya Godam? Lanjutkan. Merdeka Atawati.